Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu Suci di pertemuan pertama kelas 11 ini. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang ya untuk kalian ke kelas 11 di tahun pelajaran baru ini. Nah, di pertemuan pertama ini kita langsung aja ya. Kita gegas langsung belajar mulai dari hari pertama ini tentang pendapatan nasional. Baik, sekarang perhatikan layar yang berikut ini. Ibu mohon setiap kali kalian menonton video, kalian siapkan buku catatan kalian, kemudian catat hal-hal yang ada di dalam video ini, dan jangan lupa nanti perhatikan di GCR kita. Akan ada tugas-tugas yang berhubungan dengan video pada pertemuan ini. Baik, perhatikan sebagai berikut ya. Nah, sudah kelihatan nih di layar kalian apa yang kita akan pelajari, yaitu tentang pendapatan nasional. Pertemuan pertama ini kita akan mempelajari dulu tentang konsep dasar dan penghitungan pendapatan nasional. Baik, perlu kalian ketahui, nanti kalian juga baca buku-bukunya atau kalian boleh cari dari sumber manapun yang berhubungan dengan pendapatan nasional ini. Yang pertama, mengenai konsep dasar penghitungan pendapatan nasional. Nanti ketika kamu membaca buku, kamu akan menemukan konsep GNP atau PNB dan konsep GDP atau kok ini dua-duanya GNP ya? Atau ini maaf atau PDB, maaf ya. Baik, silahkan kalian baca bukunya. Nah, nanti kalian akan menemukan perbedaan antara GNP dengan GDP ini. Apa sih bedanya? Kalau ini Gross National Product, kalau ini Gross Domestic Product. Kalau PNB itu produk nasional bruto bahasa Indonesianya. Jadi kalau baca ini GNP, kalau baca ini PNB, nggak jadi PNB gitu ya. Baik, nanti kalian akan menemukan bahwa permasalahan perbedaan antara GNP dan GDP itu mengenai perbedaan dari sudut pandang pendapatan yang dihitung. Nah, bingung kan? Berarti pertama kamu harus cari dulu di buku kamu. Yang pertama adalah pengertian dari pendapatan nasional itu sendiri. Itu satu, kamu buat di buku catatan. Yang kedua, baru nanti kamu akan tahu bahwa yang namanya pendapatan nasional itu yang dihitung adalah pendapatan seluruh masyarakat. Jadi bukan pendapatan presiden, bukan pendapatan negara, tetapi pendapatan masyarakat. Nah, masyarakatnya ini masyarakat yang mana? Nah, ini nanti yang akan kamu temukan dalam GNP dan GDP. Kamu akan menemukan bahwa ada perbedaan penghitungan, ada perbedaan yang dihitungnya itu kalau di dalam GNP ini pendapatan masyarakat yang mana. Kalau di dalam GDP ini pendapatan masyarakat manakah yang dihitung. Kamu akan menemukan perbedaannya. Nah, cari dulu ya. Nanti kemudian catat di buku kalian masing-masing mengenai perbedaan GNP dan GDP. Nah, ternyata nanti kamu akan menemukan bahwa kalau GNP yang dihitung adalah pendapatan warga negara suatu negara. Kalau GDP itu pendapatan penduduk yang berdiam di suatu wilayah negara. Ya, baik. Nah, setelah kalian menemukan perbedaan ini, kamu perhatikan lagi, yaitu ada 3 pendekatan penghitungan pendapatan nasional. Baik, Ibu ulangi. Tadi kamu sudah menemukan adanya GNP dan GDP. Silahkan catat perbedaannya. Kemudian setelah itu kamu lanjutkan mencari sumber mengenai pendekatan penghitungan pendapatan nasional. Kamu akan menemukan 3 jenis pendapatan ini. 3 jenis pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Nah, ini masing-masing ada rumusnya masing-masing. Silahkan tuliskan di buku catatan kalian dan dibaca sendiri. Maksudnya apa ya pendekatan produksi ini? Maksudnya apa pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Oh, ternyata menghitung pendapatan nasional itu bisa melalui 3 cara ini. Bisa menghitung jumlah seluruh produksi, bisa menghitung
jumlah seluruh pendapatan, bisa menghitung jumlah seluruh pengeluaran. Ini pengeluaran siapa, produksi siapa, pendapatan siapa, yaitu produksi atau pendapatan atau pengeluaran masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakatnya itu ternyata ada 2 jenis. Nah, 2 jenisnya dilihat dari mana? Nih, masyarakat yang merupakan warga negara ataukah masyarakat yang merupakan penduduk yang berdiam di suatu wilayah negara. Apakah kecepatan? Kalian coba baca dulu, nanti bisa menemukan kesimpulan. Nah, menemukan kesimpulan dari konsep pendapatan nasional yang harus kalian pelajari. 1, yaitu tentang GNP. 2, GDP. Kemudian ternyata menghitungnya itu menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran atau expenditure, ini ya, di sini, atau pendekatan penerimaan, yaitu pendekatan income. Apa sih yang dihitung di sini? Nanti kamu bisa menyimpulkan. Kalau gitu, silahkan buat kesimpulan. Ada berapa konsep pendapatan nasional yang sudah kalian baca? Mulai dari ada konsep GNP, GDP, kemudian 3 konsep pendekatan penghitungan ini. Baik, makin kalau kalian banyak pertanyaan pasti jawab tambah bingung nih, gimana maksudnya banyak pertanyaan, itu makin bagus, berarti kalian sudah membaca bukunya ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan diajukan di GCR kita, boleh diajukan di situ atau di grup Telegram kita boleh diajukan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mencatatkan semua hal yang kamu temukan tentang konsep dasar pendapatan nasional ini. Mulai dari GNP, GDP, pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu, tanyakan di grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.